Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Asilestari dari jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam motherboard sebagai berikut. Motherboard atau main komputer adalah perangkat keras komputer yang digunakan sebagai papan sirkuit sebagai wadah untuk meletakkan semua perangkat keras lainnya agar komputer bisa menyala dan dioperasikan dengan normal. Fungsi motherboard sendiri adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Artinya, motherboard di sini mengembangkan tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk diintegrasikan menjadi sebuah aktivitas kerja komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah kipas atau fan. Pada motherboard terdapat komponen yang bernama kipas atau bisa disebut dengan fan. Ketika laptop dinyalakan secara otomatis, mesin akan ikut berjalan. Lama-kelamaan laptop akan menjadi panas. Inilah fungsi fan yang dimana sebagai pendingin dari mesin laptop itu tersendiri. Tanpa adanya kipas atau fan, laptop akan sangat panas dan tidak ada pendinginnya. Ketika laptop sudah mencapai suhu temperatur yang melebihi batas normal, laptop akan melakukan force shutdown atau mati sendiri untuk menghindari peledakan komponen prosesor dan juga lainnya dikarenakan suhu yang terlalu panas. Yang kedua adalah baterai CMOS atau kepanjangan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini memiliki fungsi sebagai baterai yang mana sistem BIOS tetap dapat berjalan walaupun laptop dalam keadaan mati. CMOS ini berguna untuk membuat settingan BIOS tidak reset atau kembali lagi ke pengaturan awal saat laptop dinyalakan atau dimatikan. Tak hanya itu, CMOS juga berfungsi untuk mengatur waktu, jam, dan tanggal supaya tidak mengulang kembali setiap laptop mati. Pada nomor 3 disebut juga dengan heatsink yang merupakan komponen yang berfungsi untuk mendinginkan laptop. Heatsink ini juga berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya suhu suatu perangkat atau suatu laptop. Biasanya heatsink ini ditambahi atau dilengkapi dengan kipas fan agar proses pendinginan suhu menjadi lebih optimal. Keenam disebut juga dengan slot memori atau RAM. Seperti dengan namanya, slot memori atau RAM ini berfungsi sebagai tempat dari random access memory atau yang biasa disingkat dengan RAM. RAM ini berfungsi sebagai memori atau penyimpanan sementara ketika kita menjalankan atau membuka aplikasi. RAM digunakan untuk kegiatan multitasking seperti contohnya membuka browser, bermain game, memutar musik, memainkan film, dan masih banyak lagi lainnya. Semakin besar RAM suatu perangkat, semakin lancar dan leluasa juga perangkat tersebut dalam menjalankan berbagai aplikasi. Komponen yang keempat adalah DVD, di mana DVD merupakan perangkat penyimpanan berbentuk cakram padat yang menggunakan teknologi optik atau laser. Komponen ini berfungsi untuk menyimpan data berupa audio seperti lagu, video, maupun data lainnya. DVD memiliki bentuk yang sama dengan CD, namun dari segi penyimpanan data, DVD lebih unggul dibanding CD. Komponen motherboard yang ke-8 merupakan komponen USB atau penghubung antara komputer dengan perangkat keras lainnya atau laptop kepada perangkat keras lainnya seperti handphone atau kabel data dari hard disk. Sekian penyampaian komponen motherboard yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau cara penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.